warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fitriani dengan NIM akhir 63. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diambil oleh Bu Feni. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi yaitu asam dan basa. Nah, adapun pembahasan yang kita bahas pada video kali ini yaitu ada integrasi pada ayat Al-Quran. Selanjutnya ada pengertian dari asam dan basa, terus sifat asam dan basa, terus indikator asam dan basa, reaksi asam dan basa, dan yang terakhir ada penerapan pada asam dan basa. Oke, langsung saja, yaitu ada integrasi pada ayat Al-Quran teman-teman, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi marajal bahraini hadza adbun furatu wa hadza milhun ujaj waj'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan, yaitu ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya, yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Oke, kita masuk ke materinya teman-teman, yaitu dari asam dan basa. Nah, sebelumnya kita masuk ke asam terlebih dulu. Apa sih itu asam? Jadi, asam itu merupakan zat yang memiliki rasa masam dan dapat melepaskan ion H+ dalam larutannya. Nah, contohnya itu ada alami dari zat asam dari cuka, jeruk. Nah, asam di sini itu selalu memiliki ciri khas, yaitu memiliki nilai pH kurang dari 7. Jadi asam itu ditandai pH-nya itu selalu kurang dari 7. Nah, zat asam pada umumnya itu bersifat korosif dan perlu digunakan dengan sangat hati-hati, teman-teman. Nah, adapun selanjutnya itu dari pengertian dari basa. Basa sendiri itu adalah memiliki rasa yang pahit, rasa licin di kulit, dan dapat melepaskan ion OH- dalam larutannya. Contohnya itu pada sabun, terus kapur. Nah, basa di sini itu pH-nya selalu lebih dari 7, teman-teman. Beda dari asam. Asam selalu kurang dari 7, sedangkan basa itu selalu lebih dari 7, seperti itu. Selanjutnya ada indikator dari asam dan basa. Nah, indikator di sini itu adalah merupakan zat yang dapat menunjukkan sifat asam atau basa pada suatu larutan. Nah, contohnya indikator yang umumnya itu digunakan antara lain pada kertas lakmus yang berupa lakmus biru dan merah. Selanjutnya ada larutan indikator alami seperti kubis ungu dan kunyit, serta alat ukur digital seperti pada pH meter. Nah, adapun reaksi asam dan basa, teman-teman, reaksi antara asam dan basa itu disebut dengan reaksi netralisasi. Nah, dalam reaksi ini asam itu bereaksi dengan basa yang menghasilkan garam dan air. Contohnya ada reaksi netralisasi pada HCl dan NaOH dan menghasilkan dengan NaCl dengan H2O. Nah, reaksi ini itu penting dalam kehidupan sehari, teman-teman, seperti untuk menetralkan tanah yang terlalu asam atau terlalu basa. Adapun penerapan reaksi dari asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada menetralisir tanah asam dengan kapur. Terus selanjutnya itu ada obat mah untuk yang mengandung basa untuk menetralkan asam pada lambung. Selanjutnya itu ada sabun yang membersihkan kotoran minyak. Tak terasa penyampaian materi sudah selesai, teman-teman. Sebelum saya tutup, dari materi asam dan basa itu dapat disimpulkan bahwa asam itu melepas ion H+, sedangkan basa itu melepas ion OH-. Nah, indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat zat
Terus reaksi antara asam dan basa itu menghasilkan garam dan air. Selanjutnya ada zat asam dan basa itu memiliki berbagai manfaat, tetapi serta bahayanya jika tidak benar digunakan. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.